Tariq bin Ziyad, penakluk Andalusia. Semenanjung Iberia terletak di bagian paling barat daratan benua Eropa. Wilayah itu kini menjadi lokasi negara-negara modern, termasuk Spanyol dan Portugal. Kaum muslimin pernah berjaya ratusan tahun lamanya di Andalusia, sebutan bagi Spanyol dalam historiografi Islam. Sejarah kegemilangan peradaban Islam itu bermula sejak Ramadan 92 Hijriah atau Juli 711 Masehi. Salah satu pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat orang adalah seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah atau Bani Umayyah. Setelah Musa bin Nusair membuka jalan pasukan Islam ke Eropa, Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dari sinilah sejarah bangsa Ifransi, sebutan untuk orang-orang Eropa itu berubah. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kinsela, Aljazair, dari kabilah Nafzah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Dalam perspektif Barat, penamaan Barbar sering diidentikan dengan suku, bangsa yang tidak beradab atau liar. Kecenderungan itu dapat dilacak setidaknya sejak zaman kejayaan Imperium Romawi. Penduduk Roma menamakan bangsa-bangsa di luarnya, terutama yang berasal dari pesisir Afrika, sebagai barbarus. Istilah itu untuk mengecap yang lainnya sebagai terbelakang, sembari mengklaim bangsa sendiri sebagai tercerahkan atau beradab. Namun sejak Daulah Umayyah menguasai sebagian Afrika Utara, banyak suku barbar setempat menjadi Muslim atas kemauan sendiri. Suku Nafzah pun demikian. Keluarga Tariq merupakan keturunan kelompok etnis tersebut. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surat-surat Al-Quran dan hadis-hadis. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Tariq bin Ziyad. Bahkan sejarawan seperti Imam Ibnu Al-Qatsir, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun tidak meriwayatkan masa kecil Tariq bin Ziyad dalam buku-buku mereka. Dalam Tariq Ibnu Nusair, sejarawan mengatakan, Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya. Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusair. Namun penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh, dan keimanan mereka belum kokoh. Terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Islam belum mapan di suatu daerah. Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafi. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya yang bernama Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah,
Akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan kota Al-Hokemia, salah satu kota penting di Maroko. Kota ini sebagai wilayah strategis yang mengantarkan pasukan Islam menguasai semua wilayah Maroko. Musa kembali ke Kairawan, sedangkan Tariq menetap di sana dan memberi pengajaran keagamaan kepada masyarakat barbar Maroko. Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan menguasai, akan tetapi membebaskan wilayah tersebut dari kezoliman penguasanya dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan umat Islam, penduduk pribuminya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezolimannya. Segera setelah permintaan tersebut sampai kepada Tariq, ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan beliau menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Tariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Akhirnya pada 28 Ramadan 92 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia. Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigoth pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyirnakan rasa takut dari dada-dada mereka. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigoth, dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan muslimin dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan selatan Andalusia. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zolim di Eropa, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Manusia tidak akan menghinakan diri mereka di hadapan sesama makhluk. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan nasab, warna kulit, status sosial, dan materi. Musa dan Tariq juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid
memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Memandang keberhasilan Musa dan Tariq menaklukkan Andalusia, menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua kembali ke Damaskus. Sekali lagi, kisah Tariq bin Ziyad merupakan buah dari kebijakan-kebijakan kerajaan Umayyah yang seolah-olah dilupakan oleh para pembencinya. Mereka disibukkan dengan isu-isu yang dibuat oleh orang-orang Syiah bahwa Bani Umayyah menzolimi Ahlul Bait Rasulullah. Mereka juga larut dengan kalimat-kalimat orientalis yang mengatakan kerajaan Umayyah jauh dari syariat Islam. Mereka tenggelam dengan kabar-kabar palsu itu dan lupa dengan jasa-jasa Bani Umayyah. Bagi bangsa Eropa, tentu saja kedatangan Islam melalui Tariq bin Ziyad membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban mereka. Sebagaimana tergambar pada kemajuan kota Cordova, ini adalah awal kebangkitan modern dan terbitnya matahari yang menerangi kegelapan benua Eropa. Kediktatoran dan hukum rimba berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian. Jasa-jasa Tariq dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dengan Spanyol dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq atau dalam bahasa Indonesia Bukit Tariq. Semoga Allah membalas jasa-jasa Tariq bin Ziyad rahimahumullah.